Limun muncul jauh lebih awal dari yang kamu bayangkan loh, dan bahkan bukan berasal dari Amerika. Bahkan bukan juga berasal dari tanah kelahiran lemon, Tiongkok, India, dan Myanmar. Catatan tertulis pertama tentang limun berasal dari Mesir pada abad ke-12. Jadi sekarang diyakini bahwa minuman ini berasal dari sana dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Namun, orang di berbagai negara membuat limun secara berbeda. Di Amerika Utara dan India, limun terbuat dari jus lemon, gula, dan air. Di negara-negara Timur Tengah, mereka menambahkan daun mint yang dihancurkan ke dalamnya. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, limun adalah soda berkarbonasi dengan rasa jeruk nipis dan lemon. Limun lemon dan gula tradisional adalah minuman yang tepat untuk dinikmati di hari musim panas. Dan para ilmuwan telah membuktikan bahwa minuman semacam ini memang dapat menghilangkan dahaga. Rasa asam dari minuman ini menstimulasi kelenjar ludah, gak ada duanya, dan sangat menyegarkan. Selain itu, di Amerika Serikat, tanggal 20 Agustus adalah Hari Limun Nasional. Jadi jangan lupa menandai tanggal ini di kalendermu tahun depan ya. Limun merah muda yang kita semua sukai ini ternyata berasal dari pertunjukan keliling. Gak ada yang tahu pasti cerita asal-usul mana yang benar, tapi ada dua yang paling masuk akal. Henry E. Allott adalah seorang remaja dari Chicago yang minggat dari rumah pada akhir abad ke-19 untuk bergabung dengan sebuah kelompok yang melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Suatu hari, dia menjual limun klasik kepada para penonton dan secara nggak sengaja menjatuhkan beberapa potongan permen kayu manis merah ke dalam tong. Ada antrean panjang orang yang menunggu untuk membeli limun dan dia nggak punya waktu untuk membuat yang baru. Jadi, dia terus menjual limun apa adanya. Itu sukses besar dan minumannya habis terjual. Tapi ada cerita lain, dan ini cerita yang menjijikan. Seorang pria bernama Pete sedang menyajikan limun kepada para pengunjung sebuah pertunjukan pada tahun 1857 dan kehabisan air. Dia berlari ke tenda terdekat untuk mencari air, dan ternyata ada air di dalam bak mandi tempat seorang pemain baru saja mencuci celana ketat merahnya. Karena itulah, air di dalam bak mandi itu berwarna merah muda. Pete mengambil air kotor tersebut, memperkenalkannya sebagai limun rasa stroberi dan menggunakannya untuk terus menyajikan minuman. Limun itu sukses besar, mudah-mudahan sih karena warnanya dan bukan karena sisa rasa cucian kotor. Tentu saja limun merah muda modern gak ada hubungannya dengan celana ketat yang kotor, dan bahkan gak ada hubungan dengan permen kayu manis. Limun merah muda sekarang dibuat dengan menambahkan zat pewarna ke dalam limun biasa. Zat pewarna ini bisa alami, seperti jus raspberry atau cranberry, atau pewarna buatan. Rasa limun berwarna merah muda dan limun berwarna biasa hampir sama, tapi banyak orang lebih menyukai yang berwarna merah muda. Para psikolog percaya bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh efek menenangkan dari rona merah muda dibandingkan dengan limun tradisional yang nggak punya warna asli. Tapi limun merah muda bukan satu-satunya makanan terkenal yang ditemukan secara nggak sengaja. Sebagai contoh, kismis ditemukan jauh lebih lama daripada anggur. Meskipun kismis juga merupakan buah anggur namun dikeringkan. Seseorang di Mesir kuno melihat anggur kering yang digantung. Dia mencicipinya dan menyukai rasanya. Namun, kismis nggak hanya digunakan sebagai makanan. Kismis juga digunakan untuk dekorasi, dan kismis juga diberikan sebagai hadiah di acara-acara olahraga. Sandwich adalah makanan yang sangat sederhana, hanya sekumpulan makanan apa saja di antara dua buah roti. Sepertinya nggak sulit untuk diciptakan, dan tetap saja sandwich nggak ditemukan sampai tahun 1762. Konon pada suatu malam, seorang pria sedang asik bermain kartu dan gak ingin beranjak untuk mencari makanan. Tapi dia kelaparan, jadi dia meminta seseorang untuk menaruh stiknya di antara dua roti sehingga dia bisa memakannya dengan tangannya di meja judi. Dan kemungkinan besar sandwich itulah yang memulai semuanya. Pada tahun 1835, seorang bangsawan Inggris pulang ke rumah setelah bertahun-tahun tinggal di India dan mengetahui saus favoritnya gak ada di Inggris. Jadi, dia mendeskripsikan rasanya kepada beberapa pemilik toko obat.
meminta mereka untuk membuat saus tersebut. Mereka membuatnya kembali, tapi rasanya nggak enak. Mereka meninggalkannya di tempatnya dan melupakannya. Ketika mereka menemukannya kembali 2 tahun kemudian, rasanya luar biasa dan mereka mulai memproduksinya. Dan begitulah cara dunia mendapatkan kecap Inggris. Keripik kentang juga memiliki beberapa cerita keren. Yang paling terkenal adalah ini. Pada tahun 1853, seorang pria datang ke sebuah restoran di New York untuk makan malam dan memesan kentang goreng. Kentangnya kurang renyah dan dia nggak malu untuk komplain. Karena kesal, sang koki mengiris kentang setipis mungkin dan menggorengnya hingga garing demi memuaskan pelanggan tersebut. Namun, hal itu nggak berjalan sesuai rencana. Sang pelanggan menyukainya dan keripik kentang pun menjadi populer. Beralih ke es krim cone, pada tahun 1904 seorang pria menjual kue mirip waffle di sebuah pekan raya. Tepat di sebelahnya ada seorang pria lain yang menjual es krim. Suatu ketika, penjual es krim kehabisan piring dan gak tahu harus berbuat apa. Jadi, tetangganya menggulung wafelnya dan menawarkan untuk menjual es krim di dalamnya. Cerita ini menggemaskan, tapi sayangnya ini bukanlah penggunaan es krim cone yang paling awal. Mereka ditemukan dan dipatenkan kurang dari setahun sebelumnya. Namun penjual waffle dan es krim menciptakan es krim cone sendiri. Jadi mari kita beri mereka penghargaan. Es loli ditemukan secara nggak sengaja pada tahun 1905 oleh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Frank Epperson. Pada suatu malam yang dingin, dia mencampur bubuk soda manis dengan air dan kemudian melupakannya. Setelah didiamkan di luar semalaman, campuran itu membeku. Ketika anak laki-laki itu kembali dan menemukannya, dia harus menjilatnya dari tongkat kayu yang digunakan untuk mengaduk campuran tersebut. Dia sangat menyukainya, sehingga dia mulai memproduksi es loli. Dia menamainya Epsicles untuk menghormati namanya sendiri. Namun kemudian nama itu berkembang menjadi es loli. Chimichanga adalah burrito yang digoreng dan kemungkinan besar juga ditemukan secara nggak sengaja. Banyak orang yang mengaku nggak sengaja menjatuhkan burrito ke dalam penggorengan. Alih-alih membuangnya ke tempat sampah, sang penemu justru mencicipinya dan takjub. Tanggalnya berbeda-beda, ada yang mengatakan itu terjadi pada tahun 1920-an, dan ada juga yang mengatakan bahwa chimichanga baru ada sejak tahun 1950-an. Apapun itu, ini adalah hidangan lezat yang benar-benar layak untuk dicoba. Ngomong-ngomong, ravioli panggang juga memiliki cerita yang sama. Jadi, jika kamu ingin menciptakan hidangan baru yang populer, cobalah menggoreng sesuatu yang gak terduga. Mungkin kamu akan membuat sejarah makanan. Ayam pedas Nashville diyakini diciptakan pada tahun 1930-an ketika seorang pria pulang terlambat. Pasangannya sangat marah, jadi dia membuatkan ayam yang dilumuri berbagai macam bumbu untuk membalasnya. Namun, bukanlah belajar dari kesalahan, pria itu malah menyukai hidangan tersebut. Awal mula kisah nachos terjadi pada tahun 1940 ketika sekelompok wanita masuk ke sebuah restoran di Piedras setelah jam kerja. Pemiliknya yang dipanggil Nacho telah memberhentikan para juru masak, jadi dia berimprovisasi membuat hidangan dengan menggunakan apapun yang ada di dapur. Dia menggoreng keripik tortilla jagung, menaburinya dengan irisan acar jalapenos dan keju, lalu memasukkan semuanya ke dalam oven. Para wanita menyukai hidangan tersebut dan menyebutnya nacho spesial dan minta tambah. Hidangan tersebut ditambahkan ke dalam menu restoran. Kemudian, Nacho pindah dan membuka restorannya sendiri bernama Nachos. Slurpee adalah ikon Amerika, namun usianya masih sangat muda, baru ditemukan pada akhir 1950-an. Omar Nedlik bekerja di Dairy Queen di Kansas City. Suatu ketika, air mancur soda rusak. Agar minumannya tetap dingin, dia memasukkannya ke dalam freezer. Minuman tersebut berubah menjadi slushy, dan dari situlah dia dapat ide untuk membuat mesin yang bisa membuat minuman beku. Dia bahkan menciptakan nama dan mendesain logo untuk merek tersebut. Beberapa tahun kemudian, 7-Eleven membeli hak untuk menjual minuman tersebut dan minuman itu menjadi populer. Bersama dengan Slurpee, Dipping Dots adalah salah satu makanan yang paling baru ditemukan. Pada tahun 1988, seorang ahli mikrobiologi ingin cara yang lebih mudah untuk memberi makan sapi. Jadi dia mulai membekukan pakan sapi.
Kemudian, dia berpikir lebih jauh dan menemukan bahwa makanan lain juga bisa dibekukan. Jadi, dia mulai membekukan es krim dan hasilnya luar biasa.